Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Seperti biasa kali ini kita akan membahas MPL Fantasi. Let's go. Oke, MPL Fantasi kali ini gue akan membahas pertandingan Big Trophy ya. Big Trophy di tanggal 23 nanti, yang dimana nanti akan ada pertandingan Big Trophy antara Chelsea melawan Norwich City. Dua tim juara, masing-masing juara di kompetisinya ya di musim lalu ya. Norwich menang di Championship dan Chelsea menang di Liga Champion. Dan ini merupakan Big Trophy yang bisa gue bilang cukup menarik untuk bisa diikutin. Dan juga nanti akan gue buat juga untuk tim analisa dan tim strateginya juga. Dan juga seperti biasa gue akan membawakan segmen-segmennya terlebih dahulu ya. Dimana seperti biasa gue akan membawakan segmen yang pertama, yaitu segmen apa sih itu MPL, apa sih MPL Fantasi, penjelasan tentang MPL dan gimana cara main serta cara downloadnya nanti akan gue jelaskan juga. Dan selanjutnya gue akan sampaikan lagi segmen untuk tim review di pertandingan sebelumnya, Big Trophy sebelumnya, yang pertandingan antara Manchester United melawan Leicester City. Akan gue review sedikit untuk tim gue kemarin. Dan juga gue akan sampaikan juga untuk tim analisa dan strategi untuk pertandingan Big Trophy di minggu depan antara Chelsea melawan Norwich City tentunya. Dan untuk itu langsung aja ke segmen yang pertama, di mana di sini gue akan jelaskan dulu apa itu MPL untuk teman-teman yang belum tahu apa itu MPL. MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara dan banyak banget game-game yang bisa dimainin di dalamnya. Kurang lebih ada 30 jenis game kasual yang bisa dimainin, dan salah satunya ada MPL Fantasi ini yang akan kita bahas kali ini. Yang dimana MPL Fantasi ini adalah game analisa dan strategi olahraga sepak bola yang tentunya wajib banget nih buat teman-teman para pecinta bola main ini, karena tentunya di sini bisa sekalian buat ngecek ya dalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa sebuah pertandingan. Pastinya seru banget. Dan teman-teman para pecinta bola juga nggak perlu ragu lagi nih kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakalan nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia ya, mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai kompetisi sepak bola yang gede ada semua, mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, dan bahkan juga ada kompetisi sepak bola Indonesia tentunya yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh cepet banget, jadi teman-teman gak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama, gak perlu lagi, karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai hadiahnya bisa langsung diterima. Dan juga pastinya MPL Fantasi ini nih ngebuat nonton bola kita jadi lebih seru ya, karena jadi kita gak cuma nonton doang ya, jadi kita berasa ikut main dan juga ikut ngumpulin poin dan juga ikut berasa deg-degannya untuk nunggu hasil pertandingan. Seru banget kan? Dan gak berhenti di situ. Serunya lagi, hadiah dari MPL Fantasi ini tuh berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget ya, pertandingan Big Trophy tentunya, pertandingan big match, pertandingan besar yang bisa teman-teman mainin kontesnya di MPL Fantasi, yaitu pertandingan antara Norwich City melawan Chelsea, yang tentunya udah gue buat juga nanti analisa dan strateginya. Dan untuk itu langsung aja untuk teman-teman yang udah penasaran banget gimana sih cara main serta cara download dan installnya, nanti langsung aja gue bawakan ke segmen berikutnya untuk tutorial cara download, cara install, dan cara mainnya. Untuk itu langsung aja, let's go. Teman-teman para pencinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi Champion Eropa. Kompetisi yang fansnya gede-gede banget nih di Indonesia, bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi sepak bola Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, sekarang langsung aja untuk tutorial cara download, cara install, dan cara mainnya. Sekarang pertama-tama udah gue buka nih smartphone gue, dan teman-teman bisa buka juga smartphone teman-teman semua. Dan langsung aja teman-teman buka browser teman-teman semua, dan langsung aja ketik di alamat browser teman-teman semua id.mpl.live/fantasi. Langsung bisa diklik aja. Dan sekarang udah kebuka untuk websitenya, bisa teman-teman lihat ya di sini websitenya ada bannernya Baim Bong di sini, dan ada tulisan download sekarang. Bisa langsung diklik aja tulisan download sekarangnya. Dan setelah diklik nanti akan kebuka ya untuk pop up folder downloadnya, nanti bisa langsung teman-teman klik, biasanya langsung bisa kesimpan di folder download teman-teman semua. Dan langsung aja teman-teman bisa klik download MPL
MPL Pro V138 ini APK-nya download. Dan ya downloadannya lagi berlangsung ya. Dan sambil nunggu downloadannya selesai, gue mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua bahwa di MPL Fantasi ini baru tersedia di Android aja. Jadi untuk teman-teman para pengguna iOS harap bersabar dulu. Dan juga gue mau ngasih tahu lagi untuk teman-teman semua, nanti kalau ketika udah download dan install, teman-teman bisa masukin kode referral dari gue, karena nanti akan dapetin hadiah berlian bonus lumayan 20 berlian bonus. Dan ya downloadannya udah selesai dan langsung bisa teman-teman klik install ya. Dan karena berhubung gue udah install, jadi gue nggak perlu install lagi. Dan jadi untuk itu langsung aja bisa dibuka aplikasinya. Dan juga nanti setelah install, teman-teman bisa langsung registrasi ya. Dan juga nanti registrasinya bisa gue saranin untuk bisa menggunakan nomor telepon yang terhubung dengan Gojek, biar nanti lebih gampang gitu untuk penarikan GoPay-nya. Dan setelah itu langsung aja kita buka untuk aplikasi MPL Pro-nya. Bisa teman-teman langsung klik aja icon MPL Pro. Dan ya untuk aplikasinya udah kebuka. Untuk MPL Pro-nya udah kebuka dan bisa teman-teman lihat ya, banyak banget nih game-game yang tersedia yang bisa dimainin. Mulai dari block puzzle, ada fruit chop, ada ball pool, ada fruit dart, ada speed chess. Fruit dart gue senang banget main fruit dart. Dan ada ball blast juga ada. Pokoknya banyak banget game-game yang bisa dimainin. Dan untuk itu langsung aja kita buka game fantasi, yang dimana langsung aja teman-teman klik nih untuk di icon yang paling bawah di tengah. Dan klik aja MPL Fantasi. Bisa teman-teman lihat ya, untuk pertandingan-pertandingan yang bisa dimainin banyak banget. Dan bisa teman-teman pilih salah satunya tentunya untuk pertandingan yang seru-seru ini. Dan untuk itu gue akan jelasin lagi untuk cara bermainnya. Cara bermainnya gampang banget, bisa langsung teman-teman lihat di sini. Untuk kontes-kontes pertandingannya banyak banget dan bisa teman-teman langsung pilih nih untuk pertandingan yang bisa teman-teman mainin. Di sini ada Arsenal melawan Crystal Palace yang bisa teman-teman pilih dan langsung diklik aja kalau misalnya teman-teman mau main Arsenal melawan Crystal Palace. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk kontes-kontes yang tersedia banyak banget. Dan untuk itu langsung aja bisa teman-teman klik untuk tambahkan tim di bawah. Dan di sini teman-teman untuk peraturannya gampang banget, hanya ada 2. Di sini teman-teman diberikan 100 kredit yang disediakan yang bisa digunakan untuk memilih pemain-pemain yang bisa teman-teman ambil. Karena pemain yang disediakan di sini memiliki kredit yang berbeda-beda. Tergantung dari performa si pemain, terkenalnya apa enggak si pemain, biasanya itu mempengaruhi si kredit yang tersedia. Misalnya semakin terkenal, semakin jago, kayak misalnya ada Lionel Messi atau ada Cristiano Ronaldo, biasanya semakin mahal tuh pemain-pemain yang bisa diambil. Jadi kita perlu bijak gitu untuk memilih kira-kira pemain-pemain mana aja yang bisa kita ambil, karena kayaknya nggak bisa semua pemain premium, pemain-pemain mahal yang bisa kita ambil, karena nanti akan melebihi 100 kredit yang disediakan. Dan selanjutnya setelah milih-milih pemain, teman-teman di sini peraturan yang kedua, teman-teman hanya boleh menggunakan maksimal 7 pemain dari satu tim yang ada. Misalkan di sini ada Arsenal melawan Crystal Palace. Teman-teman misalkan mendukung Arsenal nih, teman-teman nggak bisa nih menggunakan 11-11-nya pemain Arsenal. Jadi teman-teman hanya boleh maksimal menggunakan 7 pemain dari Arsenal dan sisanya dari tim lawan. Artinya itu ada 4 nama lain dari tim lawan. Dan berikut kurang lebih 2 peraturan yang bisa gue sampaikan, gampang banget cara mainnya. Yang pertama ada 100 kredit tadi dan juga ada maksimal 7 pemain tadi. Dan setelah milih pemain, setelah pilih nama-nama pemain yang bisa teman-teman ambil di sini, teman-teman bisa langsung pilih kapten dan vice kapten. Dan selanjutnya setelah milih vice kapten, bisa teman-teman langsung join ke kontes-kontes yang disediakan yang bisa teman-teman pilih. Hadiahnya macam-macam, beda-beda, banyak-banyak semua. Dan berikut kurang lebih untuk tutorial cara download, cara install dan cara mainnya. Dan selanjutnya langsung aja akan gue paparkan untuk tim review ke segmen berikutnya. Tim review untuk pertandingan Big Trophy sebelumnya. Untuk itu langsung aja let's go. Dan ya gue langsung aja untuk tim review singkat untuk pertandingan sebelumnya, pertandingan Big Trophy yang kemarin, yaitu antara Leicester City melawan Manchester United, yang dimana kemarin kayaknya gue dapat poin cukup oke dan cukup keren. Dan itu langsung aja kita lihat untuk resultnya, untuk hasil pertandingan ya. Diklik aja langsung pertandingan saya. Dan selanjutnya kita lihat di sini untuk result Leicester City melawan Manchester United. Dan iya, banyak poin gue, banyak lumayan, yang dimana di sini gue mengikuti 4 kontes ya. Dan untuk di kontes yang utama untuk Big Trophy, gue berada di peringkat ke-47 dengan poinnya 80. Cukup oke dan bisa kita lihat untuk di kontes yang itu di Liga Big Trophy, dimana yang peringkat pertama mendapatkan 95 poin ya. Dimana di tim gue kemarin bisa kita lihat untuk poin-poinnya di sini David De Gea cukup oke dengan 5 poin. Dan selanjutnya ada Pereira 2 poin dan Luke Shaw 2,5 poin, Wan-Bissaka 2 poin, yang dimana sayangnya kemarin sempat gue mau menggunakan Lindelof ya, menggantikan Wan-Bissaka, cuman gagal terlaksana karena ternyata gue lebih memilih Wan-Bissaka, yang dimana ternyata Lindelof menghasilkan assist kepada Rashford. Jadi cukup oke kemarin Lindelof. Dan untuk pemain belakang gue ternyata nggak bisa berbuat banyak. Dan juga kemarin sempat Pereira pengen gue ganti dengan Soyuncu, juga harusnya bisa gue ganti tapi ternyata gagal, yang dimana Soyuncu mencetak gol ya kemarin ya. Dan di lini tengah gue ada pemain-pemain yang cukup oke. Di sini ada Yuri Tillmans yang 15 poin, James Maddison dengan 3 poin,
Paul Pogba 3,5 poin, dan Bruno Fernandes 1 asisnya 8,5 poin. Dan Jamie Vardy, kapten gue di sini 22 poin, mencetak 1 gol, yang dimana artinya dia mencetak 11 poin. Dan juga ada Mason Greenwood 12 poin, cukup oke juga, dan Cristiano Ronaldo hanya 4,5 poin. Dan berikut kurang lebih untuk tim gue kemarin 80 poin dengan 70 berlian kemenangan untuk di Liga Big Trophy kemarin. Di kontes warming up gue peringkat 1, di kontes pendatang baru gue mendapatkan peringkat 1 juga. Jadi lumayan banyak yang dapat peringkat 1, dan juga di Master Warrior gue dapat peringkat 37, cukup oke. Dan berikut untuk tim gue sekali ini, dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk tim analisa dan tim strategi untuk pertandingan Big Trophy antara Norwich City melawan Chelsea di minggu depan. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, langsung aja untuk tim strategi dan analisa yang udah gue lakukan ya untuk di pertandingan Big Trophy kali ini Norwich City melawan Chelsea. Yang dimana seperti biasa, pertama-tama gue akan baca dulu untuk dari XG timnya dulu ya, dimana di XG tim di sini untuk kita bisa memetakan kira-kira siapa sih kira-kira dua tim ini mana yang paling kuat gitu untuk penyerangannya dan juga pertahanan ya. Yang pertama-tama kita lihat dulu dari XG itu adalah expected goal, artinya untuk penyerangannya yang terbaik di sini ada Chelsea. Dimana Chelsea untuk XG tim dari 5 pertandingan terakhir, kurang lebih sebulan terakhir, Chelsea menempati urutan ke-6 ya untuk seluruh tim di kompetisi Inggris kali ini, dan Norwich menempati urutan ke-20, yang artinya untuk penyerangannya Chelsea lebih bagus jauh dibanding Norwich yang ada di dasar klasmen juga, dan dia baru mencetak 1 gol juga dari 8 game week awal ini, dan juga artinya itu peluang emas untuk para defender Chelsea untuk bisa meraih clean sheet. Dan selanjutnya kita lihat lagi dari pertahanannya, dimana dari pertahanan ini bisa kita lihat bahwa Chelsea berada di peringkat ke-10 dari 20 tim yang ada, dan Norwich ada di peringkat ke-18, dan artinya juga Norwich untuk urusan pertahanan juga cukup buruk. Dan juga bisa gua lihat di sini bahwa untuk Chelsea peluangnya juga cukup gede untuk bisa mencetak gol ke gawang Norwich artinya. Dan untuk itu bisa gua ambil kesimpulan dari data XG tim dan XGA tim ini untuk bisa menggunakan 7 pemain maksimal dari Chelsea dan sisanya 4 pemain dari Norwich City. Dan untuk nama-nama pemain yang bisa gue masukin tentunya seperti biasa gue akan lihat lagi untuk data dari XG playernya ya, dan juga expected assist player, dan dua data itu cukup bisa gue bilang cukup kredibel untuk bisa digunakan sebagai pemilihan pemain ya untuk di pertandingan besok. Dan untuk itu langsung aja untuk daftar XG playernya dulu. Di sini gue lihat dari data untuk Norwich City dulu ya, dimana di Norwich City ini untuk XG player terbaik masih dipegang oleh Teemu Pukki, striker andalannya. Dia telah mencetak 2 gol dari 8 pertandingan terakhir, dan juga selalu bermain ya, total bermain hingga 678 menit dari 8 pertandingan terakhir, dan juga untuk shoot per 90 menitnya 1,86 shoot, dan untuk XG-nya 2,73. Dan itu untuk itu bisa gua maksimalkan untuk Teemu Pukki bisa berada di tim gua kali ini untuk mengisi 4 slot dari nama Norwich City. Dan selanjutnya di nama kedua untuk XG terbaik di sini ada Ben Gibson. Ben Gibson adalah defendernya dari Norwich City ya, yang dimana bisa gua lihat di sini Ben Gibson juga cukup oke dengan 1,2 gol ya untuk expected goalnya ya. Jadi nomor 2 terbaik di Norwich City ya, dimana bisa gua lihat untuk Ben Gibson ini kebanyakan dari bola set piece ya untuk dia mendapatkan XG-nya ya, karena tentunya juga sebagai defender jarang maju ke depan, dan sekalinya maju biasanya dari corner kick biasanya, atau mungkin dari tendangan bebas, umpan-umpan tendangan bebas. Jadi gua rasa Ben Gibson bisa ada di tim gue juga untuk mengisi 4 slot yang ada dari Norwich City. Dan di nama ketiga ada Joshua Sergen. Cuman Joshua Sergen sayangnya dia forward juga. Gue nggak bisa maksimalin untuk nama 2 forward dari Norwich City, karena di situ pastinya gue lebih consider untuk menggunakan forward dari Chelsea. Antara lain ada Timo Werner, ada Lukaku juga. Jadi perlu kita lihat lagi untuk data-data dari XG player Chelsea tentunya. Dan untuk XG player Chelsea langsung aja bisa kita lihat di sini. Yang pertama tentunya ada Timo Werner. Menariknya ya, dari sebulan terakhir, dari 5 pertandingan terakhir, Timo Werner ada di peringkat pertama dengan total XG hingga 1,97 gol, yang dimana dia telah mencetak 1 gol dan 1 assist dari 5 pertandingan terakhir, yang itu juga cukup oke bisa kita lihat ya. Dan Timo Werner juga kemarin bisa kita lihat di pertandingan terakhir dia bermain sebagai double striker ya, jadi ada 2 striker kemarin dimainin oleh Tuchel di Chelsea, yaitu ada Lukaku dan Timo Werner. Jadi main bareng nih 2 orang ini nih, jadi cukup menarik. Dan juga selanjutnya di nama kedua ada Romelu Lukaku. Romelu Lukaku berada di peringkat kedua dengan total raihan
raihan gol hingga 2 gol di 5 pertandingan terakhir, dan total XG-nya hingga 1,69 gol juga cukup tinggi. Dan juga menariknya dibanding Timo Werner, Lukaku ini memiliki expected assist yang juga cukup tinggi dengan 1,31 assistnya. Jadi cukup bisa menarik, bisa digunakan Lukaku bukan melulu mengenai gol tapi juga assistnya juga cukup oke di sini. Dan selanjutnya di nama ketiga untuk urusan XG terbaik di sini ada Mateo Kovacic, di mana Mateo Kovacic ini dengan 1,1 golnya bisa menempatkan diri sebagai pemain ketiga terbaik Chelsea untuk urusan mencetak gol. Dan dia juga telah mencetak 1 gol dan 2 assist, yang dimana juga assistnya juga cukup oke dengan 0,89 untuk poin assistnya cukup mantap. Dan di nama keempat untuk urusan XG di sini ada Marcos Alonso, di mana Marcos Alonso menariknya berada di peringkat keempat dari sebulan terakhir, yang dimana di sebulan terakhir dia hanya bermain 3 kali 270 menit, 90 menit full, dan itu mulai terganti oleh Ben Chilwell, di mana Ben Chilwell ada di bawahnya Marcos Alonso untuk urusan XG sekarang. Dengan 2 pertandingan aja dari sebulan terakhir dia menempatkan diri dengan 0,65 gol untuk urusan XG. Menariknya di sini Chelsea memiliki left back yang cukup oke banget ya. Di situ ada Ben Chilwell dan Marcos Alonso, masing-masing telah mencetak 1 gol untuk Chelsea. Telah mencetak 2 gol bahkan Ben Chilwell ya, di mana Marcos Alonso baru 1 gol, yang itu membuat Tuchel kayaknya gua rasa akan bingung nih untuk memilih siapa kira-kira yang bisa menjadi mengisi left back dari Chelsea. Jadi harus kita consider antara Marcos Alonso atau Ben Chilwell, yang dimana juga Chelsea nanti kan di tengah minggu ada pertandingan Champions League ya. Iya, nanti di tengah minggu Chelsea akan ada pertandingan melawan Malmo di Liga Champion, dan kita bisa lihat lagi untuk siapa kira-kira yang akan dipakai, apakah Alonso atau Chilwell. Jadi tinggal kita consider ini kira-kira untuk misalkan di tengah minggu nanti Chelsea menggunakan Chilwell, artinya di akhir minggu lawan Norwich akan menggunakan Alonso. Jadi tinggal kita atur aja untuk 2 nama ini kira-kira siapa yang bakal main. Dan selanjutnya untuk assist ya. Tadi setelah kita lihat untuk urusan mencetak gol, kali ini kita akan consider untuk data assist dari 2 tim ini. Dimana dari Norwich dulu, dimana Norwich di sini untuk expected assist terbaik ada Max Aarons, back sayap dari Norwich City ini cukup oke, wonderkid ini, dimana dia telah bermain 8 pertandingan terakhir dan juga nggak pernah diganti sama sekali, dan juga memiliki poin assist 1,08 expectednya. Jadi cukup oke, bisa digunakan Max Aarons. Dan selanjutnya di nama kedua ada Pierre Lesmelou, dimana midfielder ini 7 kali main untuk Norwich City dan memiliki 0,74 expected assist. Dan selanjutnya ada Kenny McLean juga, Kenny McLean dengan 7 kali bermain bersama Norwich City dan juga telah mencetak 0,57 assist. Dan selanjutnya ada Matthias Norman, di mana Matthias Norman ini telah mencetak 4 pertandingan ya untuk di Norwich City, yang dimana Matthias Norman ini kan baru masuk kira-kira di game week kedua atau di game week ketiga. Jadi dia artinya selalu bermain ya untuk Norwich City ya, dimana dia telah mencetak 1 assist juga bahkan, dan telah mencetak expected assist 0,34. Jadi Matthias Norman kayaknya akan gue consider untuk bisa gue masukin ke tim line up gue kali ini. Dan berikut untuk expected assist dari Norwich, dan selanjutnya kita masuk ke expected assist dari Chelsea. Dimana kalau di Chelsea di sini ada Cesar Azpilicueta di peringkat pertama, yang dimana cukup oke banget dan juga menjadi nama dengan perolehan poin tertinggi ya untuk pemain Chelsea ya sejauh ini ya. Azpilicueta back bertahan yang cukup oke dengan total expected assist hingga 1,4 assist dari 5 pertandingan terakhir, dan juga total aktual assistnya adalah 2 assist, mantap banget. Artinya Cesar Azpilicueta wajib banget bisa berada di tim line up kali ini. Dan selanjutnya ada Romelu Lukaku, di mana Romelu Lukaku berada di peringkat kedua untuk urusan assist terbaik di Chelsea kali ini dengan 1,31 expected assist untuk datanya. Dan juga gua pastikan kayaknya Romelu Lukaku akan bisa berada di tim gua kali ini. Dan di nama ketiga ada Mateo Kovacic, di mana Mateo Kovacic juga cukup oke dengan 1,1 expected goal dan 0,89 expected assist. Nama ketiga terbaik untuk urusan assist. Dan selanjutnya di nama keempat ada Mason Mount dengan 0,8 assist, dan ada Ruben Loftus-Cheek dengan 0,63. Yang dimana sayangnya Mason Mount masih kurang ya menit bermainnya ya, hanya 3 apps dan total menit hanya 91 menit. Artinya dia benar-benar main hanya di menit 80, menit 70-an. Jadi kurang bisa kita percayakan untuk bisa berada di line up. Dan berikut untuk expected assist dari Chelsea. Dan untuk expected assist di bawah Ruben Loftus-Cheek ini sebenarnya ada Havertz ya. Cuman Havertz masih gue consider untuk bisa berada tim gue, mengingat juga dia untuk urusan menit bermain lebih baik daripada Mason Mount. Jadi mungkin untuk pemain tengah mungkin gue consider antara Mason Mount atau Havertz nih untuk bisa bermain di tim line up gue kali ini. Dan berikut untuk data yang bisa gue sampaikan kali ini, langsung aja untuk susunan tim yang bisa gue sampaikan selanjutnya akan gue sampaikan. Dan untuk itu langsung aja kita lihat untuk susunan tim gue kali ini. Let's go. Ya, untuk susunan tim gue kali ini gue udah susun ya dari nama-nama yang ada antara 2 tim ini, dan gue udah maksimalkan 7 pemain Chelsea untuk bisa berada di line up
gue kali ini, yang dimana 4 nama pemain dari Norwich City gue ambil, yaitu Pukki, Norman, Aarons, dan Gibson. Yang dimana 4 nama ini gue consider karena untuk data yang ada paling terbaik untuk berada di tim line up gue dari Norwich City tentunya. Dan untuk dari nama depan dulu deh, nama depan dulu ada Lukaku, Werner, dan Pukki. Gue pakai formasi 4-3-3 kali ini karena untuk back-backnya cukup oke semua ya untuk data yang bisa gue peroleh di sini. Jadi gue maksimalkan untuk back-back ini bisa berada di line up gue kali ini. Yang biasa gue kan lebih consider untuk 3-5-2 atau 3-4-3. Kali ini gue maksimalkan untuk bisa back gue menggunakan 4-3-3 biar backnya juga cukup banyak. Yang dimana tadi di lini depan ada Werner, Lukaku, dan Pukki. Selanjutnya di lini tengah gue menggunakan Kovacic, dimana Kovacic tadi bisa kita lihat ya cukup oke datanya, dimana dia memiliki expected assist terbaik ketiga di Chelsea. Dan selanjutnya Havertz juga gue consider bisa berada di tim antara Havertz dan Mount. Jadi bisa gue lihat lagi nanti untuk di beberapa menit sebelum kick off mungkin akan gue consider antara dua nama ini, antara Havertz atau Mount, karena dua nama ini juga cukup oke bisa gue lihat untuk datanya. Namun sayangnya memang untuk menit bermainnya di beberapa game week terakhir cukup kurang. Jadi bisa harus gue consider nih kira-kira siapa yang akan jadi starting line up. Dan selanjutnya di nama selanjutnya ada Norman tadi seperti gue bilang dari Norwich City yang juga cukup oke dengan telah mencetak 1 assist ya dari Norwich City, yang mana juga artinya cukup bisa kita pertimbangkan untuk bisa berada di tim karena salah satu nama yang cukup oke dari Norwich City. 3 terbaik, 2 terbaik untuk urusan assist. Dan selanjutnya di lini belakang gue ada Alonso, dimana Alonso sama halnya dengan Havertz dan Mount tadi, dimana Alonso ini gue juga agak consider untuk bisa gue gunakan antara Alonso atau Chilwell. Tinggal kita lihat lagi untuk di beberapa menit sebelum kick off kira-kira siapa yang akan turun untuk di dua nama ini. Gue sebenarnya lebih berat ke Alonso untuk nama yang gue rasa cukup offensive player, cukup bisa kita maksimalkan dari data-data yang ada, dimana XG-nya cukup tinggi dan sering maju ke depan, dan juga untuk peluang golnya sebenarnya potensi golnya juga cukup tinggi nih untuk Alonso ini. Jadi gue masukin dulu Alonso kali ini. Dan untuk selanjutnya di lini belakang gue ada Gibson, dimana Ben Gibson ini adalah back dari Norwich City, yang dimana gue juga nggak harapkan dari clean sheet untuk Ben Gibson, tapi gue harapkan dari mungkin untuk bola-bola set piece Norwich City ya, dimana dia memiliki expected goal yang cukup tinggi juga untuk urusan set piece, bola corner. Jadi Gibson ada di tim gue kali ini. Dan selanjutnya di lini belakang kali ini gue ada Azpilicueta, salah satu nama pemain yang cukup bisa gue maksimalkan karena dia memiliki poin tertinggi ya untuk di seluruh pemain Chelsea ya untuk di musim ini di game week ke-8 kali ini. Jadi Azpilicueta akan gue masukin di lini belakang kali ini. Dan selanjutnya ada Aarons, dimana Aarons juga memiliki daftar expected assist tertinggi ya untuk urusan assist di Norwich City. Jadi Aarons juga gue maksimalkan untuk bisa berada di back sayap gue kali ini. Dan untuk kiper tentunya tidak lain dan tidak bukan gue memilih Mendy, dimana Mendy bisa kita lihat ya waktu Chelsea melawan Brentford kemarin, bener-bener Mendy ini menjadi palang pintu yang nggak bisa tembus, bener-bener udah di salto, udah di volley tetap nggak tembus. Jadi Mendy bisa gue consider wajib untuk bisa berada di tim line up gue kali ini. Dan berikut untuk susunan tim gue kali ini, untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin punya nama lain yang kira-kira cukup oke atau cukup gacor dari data teman-teman semua, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran serta masukan untuk gue. Dan ya kayaknya berikut untuk video kali ini untuk ulasan tim strategi analisa yang gue lakukan untuk Big Trophy kali ini, Norwich City melawan Chelsea. Dan juga berikut untuk video tutorialnya juga, untuk tutorial gimana cara main MPL Fantasy, gimana cara download installnya. Dan ya juga gue mau reminder lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa buat download aplikasi MPL di id.mpl.live/fantasy, karena di MPL Fantasy ini hadiah brand kemenangannya bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja, seru banget. Dan juga gue mau reminder lagi untuk info live matchnya nanti antara Norwich City melawan Chelsea di tanggal 23 Oktober yang gak bisa dilewatin tentunya, seru banget pastinya Norwich City melawan Chelsea di Big Trophy kali ini. Dan juga untuk downloadnya tadi seperti gue bilang di awal, jangan lupa untuk kita langsung main bareng. Download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasy. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan tentunya video-video seputar MPL Fantasy lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad, peace out.